Udah, sekarang lanjut bab all ma'an. All ma'an. Ya lutu yusabu talil wahi maqolan ma'ati nahwi syiri wa tariqa musri'a bimanina fi'li wa syiri sabaq lan nasdula bil wahi bil qawlil ahaq yusabu talil wahi maqolan بنحو السير والطريق مسرع بما من الفعل والشعر سبق لنسكن بالواي في القول الأحق ينصب dinasabkan palil wawi yang mengiringi waw. Berarti waw itu baru dia. Yung sabu dinasabkan talil wawi yang mengiringi waw maf'ulan ma'a, karena sebagai maf'ul ma'a. Filahdi pada seumpama ada contoh siri, ini dilamar untuk perempuan. Siri, berjalanlah wahai perempuan. Wattoriqo, wattoriqo. Yang talil wawi di sini mana? Yang ini tahu al-tariqah itu dinasabkan musri'an dalam keadaan hal, ya, musri'an dalam keadaan cepat. Siri wa tariqah musri'an. Ini wa tariqah namanya waktu. Kemudian bina sabaqah minal fi'li wa syibhi zan nasbu. Ay zan nasbu, nasabnya ini zan nasbu yang nasab ini, nasabnya ini bina sabaqah, dengan apa yang mendahulunya, minal fi'li daripada fi'il wa syibhi dan yang serupa dengannya. Artinya apa? Yang membuat maf'ul ma'ah itu nasab adalah fi'il atau yang serupa dengan fi'il yang sebelumnya. La bil wawi, bukan nasabnya dengan waw fil qaulil ahaqqi, menurut pendapat yang paling benar. Kaulah zat nasbu, nasabnya ini bima sabaqa, dengan sebab apa yang mendahulunya, minal fi'li dari fi'il wa syibhi dan serupa dan fi'il. La bil wawi, bukan karena wawi fil qaulil ahaqqi, menurut pendapat yang paling benar. Al-maqul ma'ah yaitu al-ismul muntasibu, isim yang dinasabkan ba'da wawin bima'na ma'a, dengan setelah waw yang bermakna ma'a. Isim yang dinasabkan ba'da wawin, setelah waw bima'na ma'a, yang berarti ma'a. Wa nasibu lahu, dan yang menasabkan maf'ul ma'ah itu adalah ma taqaddama, apa yang mendahulunya. Minal fi'li, baik yang mendahulunya itu dari fi'il atau syibhi atau yang serupa dengan fi'il. Misalnya fi'li, maka contoh fi'il adalah siri wa tariqa musri'atan. Ay siri ma'a tariqi musri'atan.
Fattariqah maka lafaz tariqah mansubun dinasabkan bi siri dengan lafaz siri. Maksudnya Dedek di sini kalau kita maknakan secara bebas itu berjalanlah wahai perempuan menyusuri jalan ini, mengikuti jalan ini. Sebab kan jalannya nggak ikut Dedek berjalan. Tidak mungkin berjalanlah kamu bersama jalan ini, maksudnya terus jalan ini ikut apa? Ikut jalan juga, nah lah. Kayak apa ya? Kalau kita jalan, ada menghadap ke bulan, kelihatannya mana yang mengikuti bulan? Kita mengikuti bulan, ada bulan mengikuti kita. Itu kan kayak di jalan juga itu. Kemana kita pergi, biasa bulan itu ikut. Tapi sebenarnya itu kan bukan ikut, jalan kan dia. Atau kalau kita pakai mobil dari pertama sekali kita yang baru-baru, kelihatannya jalan-jalan atau pohon-pohonan yang apa di samping itu ikut jalan, kelihatannya itu yang bikin kita pusing. Biasa, jadi masalah itu. Ya kembali ke sini ada waqariqah di sini menyusuri jalan maksudnya bersama jalan, artinya menyusuri jalan, mengikuti jalan bersama jalan ada. Wa misalu dan contoh syibil fi'li yang serupa dan fi'il Zaidun sahirun wa tariqah. Ini simpail. Disebut dengan syibhul fi'li. Wa ajabani sayruka wa tariqah. Ini apa ini? Kalau ini apa ini? Masdar. Ya, sayr. Yang serupa dengan fi'il, yang serupa dengan fi'il itu di sini contohnya simpail itu sayrun was sayrun itu masdar, dia akan serupa dan fi'il. Ajabani sayruka wa tariqah. Fattariqah maka lafaz tariqah mansubun dinasabkan bisahirin wa sayrika dengan lafaz sayr dan sayr. Wa za'ina qawmun sekelompok ulama di sini menyatakan anna nasibah sesungguhnya yang menasabkan lil maf'uli ma'a maf'ul ma'a itu al-wawu adalah wa ghairu sahih dan itu tidak benar. Li'anna kulla harfin ikhtassa bil ismi wa lam yakun kal juz'i minhu lam ya'mal illa al-jarrah wa harufin. Ya. Katanya di sini alasannya apa? Tidak benar bahwa wawu itu menasabkan maf'ul ma'a. Li'anna kull harfin karena sesungguhnya setiap huruf yang ikhtassa, setiap huruf yang dikhususkan bil ismi terhadap isim. Ini wawu ma'a itu hanya salah isim aja. Kalau bersama fi'il bukan wawu ma'a namanya wawu ataf dan itu. Kulasmin, ini anak kul harfi karena setiap huruf yang ikhtassa bil ismi yang dikhususkan terhadap isim walam yakun kal juz'i minhu dan huruf itu tidak merupakan seperti bagian. Lam yakun artinya tidak terjadi kal juz'i minhu seperti bagian daripadanya, artinya masih kelihatannya terpisah. Tidak dianggap seperti antara huruf dan isim itu seperti satu. Ini namanya lam yakun kalau juz'i minhu, tidak terjadi, dianggap seperti bagian daripadanya. La ya'mal illa al-jarrah, maka tidak berfungsi, tidak beramal kecuali hanya jar saja. Tidak bisa, kalau nasab itu tidak bisa. Tahuru fil jari seperti jar. Tapi wawu itu ada di walaupun kelihatannya nempel sama isim itu tidak dianggap seperti bagian daripadanya. Wa inna ma'ila walam yakun kal juz'i minhu.
di sini dia mengatakan sesungguhnya di sini dikatakan ilan lam yakun kal juz'i minhu. Huruf itu tidak seperti bagian daripada tempatnya masuk gitu, bagian dari sini. Nah kata-kata beliau ini yang mengatakan lam yakun kal juz'i minhu itu ihtirazan minal alif wal lam, untuk mengecualikan alif lam. Kenapa alif lam itu? Fa inna ikhtassat bil ismi. Sesungguhnya alif lam itu dikhususkan masuk kepada isim walam ta'mal bihi syai'an, dan tidak beramal padanya sedikit liqauliha kal juz'i minhu. Nah, karena keadaan daripada alif lam itu seperti juz'i minhu, seperti bagian daripada. Ini kan benar-benar nempel dari alif lam itu ya, dengan adanya alhamdulillah, seolah-olah antara al dengan alhamdulillah itu adalah satu kalimat itu, padahal bukan, itu kan dua kalimat. Itu alnya itu kalimat huruf, terus hamdunya satu. Nah, gitu. Kayaknya di sini tidak beramal, karena kenapa tidak beramal? Kal juz'i minhu, karena alif lam itu sama seperti bagian daripada kalimat tempatnya masuk. Mana buktinya bahwa itu seperti satu bagian? Bidari khutti tafa'ala tafa'ul tafa'ala takhatta yatakhutti takhutti bidalil takhuttul wa'il lana, dengan dalil atau bukti bahwa amil itu melangkahi alif lam. Menangkah khutwah itu adanya langkah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan mengikuti jejak langkah syaitan. Langkah artinya dilangkahi dengan dalil takhutul alif, amil itu melangkahi alif lam. Itu buktinya bahwa alif lam plus isi tempatnya nyatu itu dianggap seperti satu, sehingga alif lam itu beramal. Ya, wal istafadu dan bisa diambil faedah, manfaat. Istafadu bisa dipahami min qaulil musannifi, dari ungkapan musannif fi nahwi, pada seumpama sifat berkemusihan ada maqula ma'a sunya maqul ma'a maqisun, adalah dikias fima kana misla zalika, pada apa yang atau pada contoh ya, fima pada apa yang atau pada contoh yang terjadi misla zalika, seperti itu. Apa maksudnya? Wa kullu ismin, yaitu setiap isim waqa'a ba'da wawin yang berada setelah waw bermakna ma'a, yang berarti ma'a bersama, wa taqaddama fi'lun aw shibhu, dan didahului oleh fa'il aw shibhu atau sebadan fa'il. Jadi yang sebadan fi'il disebut isim fa'il atau masdar atau isim maf'ul bisa ya. Wa hadha as-sahih min qaulil nahwi, inilah yang sahih dari pendapat ulama. Wa kadzalika, jika demikian juga dipahami min qaulihi, dari ungkapannya yang mengatakan bima bil fil wa syai' sabab anna 'amilahu, sesungguhnya amil itu, amilnya la budda, tidak boleh tidak ayat taqaddam alaihi, untuk didahulukan atasnya. Maksudnya apa? Harus ya didahulukan. Amil itu lebih dulu dari waw. Fala taqula, maka tidak boleh kau mengatakan wan nila sirtu. Nah, jangan nilainya dulu, wan nilainya wawnya lebih dulu baru baik. Tidak boleh. Wa hadza bintifaqin, ini adalah intifaq sama ulama. Amma taqaddamu ala musahibi nawsar wan nila zaidun wa fi khilafun. Nah, adapun mendahuluinya, mendahului waw ya, ala musahibi, tadi katanya tidak boleh mendahului nya.
tidak boleh apa katanya? La budda harus mendahului amilnya daripada waw itu. Nah, terus sekarang bagaimana kalau mendahulu apa? Waw itu mendahului musahibnya yang menyertai amilnya. Nah, misalnya kalau tadi kan tidak boleh, seharusnya gini, sirtu wanila, sirtu wanila. Sirtu wanila. Tidak boleh dibalik menjadi wanila sirtu. Ini tidak boleh. Nah, sekarang Saro Zaidun wanila. Saro Zaidun wanila. Tadi sudah jelas tidak boleh wanila ini mendahului amilnya, yaitu sirtu. Seperti wanila sirtu ini tidak boleh. Nah, sekarang bagaimana kalau wanila itu atau waw ma'ah itu mendahului musahibul amil yang menyertai amil. Amilnya mana di sini? Saro kan? Amilnya adalah saro, ini fi'il. Mana yang menyertai amil? Zaidun. Nah, bagaimana sekarang kalau wanila itu atau waw ma'ah itu mendahului yang menyertai amil, bukan mendahului amil? Kalau mengatakan wanila terus Saro Zaidun, ini jelas sudah tidak boleh. Kalau ini jelas tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena mendahului saronya sebagai amil. Tapi sekarang bagaimana kalau yang didahului itu bukan amilnya, tapi yang menyertai amil? Mana yang menyertai amil? Zaidun, fa'ilnya, sehingga berbunyi Saro wanila terus Zaidun. Nah, cuma hanya mendahului Zaidunnya ini. Ini namanya mendahului musahibul amil namanya. Bagaimana ini? Apakah boleh atau tidak? Fihi khilafun. Di sini terjadi pendapat ulama, perbedaan pendapat ulama. Tapi kalau sahih man'u, yang benar adalah melarangnya. Berarti tidak boleh jadinya kalau dilarang. Ya. Wa ba'da istighfarin aw kafana sa'adat yani qawli mu'tarid ba'da al-'arab. Wa ba'da istighfarin aw kafana sa'adat fi'li qawli mu'tarid ba'da al-'arab. Wa ba'da istighfarin aw kafana sa'adat fi'li qawli بعد العرب وبعد ما استفاد أو كيف نصب بفعل قول مضمر بعد العرب. Ya, وبعد ما استفهام setelah ma istifham atau setelah kaifa nasaba bifi'li. Nasaba ba'dul Arabi, sebagian orang Arab itu menasabkan bifi'li kaunin mudmarin, dengan fi'il daripada kaun yang tersembunyi. Bifi'li kaunin, fi'il dari kaun. Kalau fi'il dari kaun apa? Fi'il dari kaun apa?
Ba'da ma istifham, setelah ma istifham, au kaifa, atau setelah kaifa, atau mungkin dari nasabah. Bapak nasabah ba'dul Arab, sebagian orang Arab menasabkan ba'da ma istifhamin au kaifa, setelah ma istifham atau kaifa, bi fi'li kaunin, dengan fi'il dari kaun. Berarti karena ada ya kuno mutmarin yang disebutkan. Gitu. Hakul maf'ulin ma'na ayasbiqahu fi'lun wa shibhu. Sebenarnya maf'ul ma'ah itu hakul maf'uli ma'ah. Sebenarnya maf'ul ma'ah itu ayasbiqahu fi'lun wa shibhu, didahului oleh fi'il atau yang serupa dengan fi'il. Ayasbiqahu fi'lun wa shibhu, didahului oleh fi'il atau yang serupa dengan fi'il. Kama taqaddama tafsiruhu, sebagaimana apa yang telah lewat. Contohnya tafsirnya itu penyontohannya, betul ya. Sebagaimana telah lewat contoh-contohnya. Wasumi'a min kalamil arabi, nah ini, dan didengar dari ungkapan-ungkapan orang Arab, nasbuhu, menasabkannya, ba'da ma wa kaifa, setelah ma dan kaifa, al-istithamiyatain, ma dan kaifa al-istithamiyatain, kedua-duanya adalah istifham. Min ghairi ayyul fasadi kalian, dengan tanpa diucapkan, dilapaskan dengan tidak ada fi'il di sana. Ma anta nahu, ma anta wa zaidan, ma anta wa zaidan, ma, apakah engkau bersama Zaid? Gitu ya. Wa kaifa anta baqas atad min sarif, bagaimana anda itu, dan wadah atau bakul dari sarif. Sarif itu makanan di Arab kan? Sarif ya, makanan Arab kayak roti mungkin ya. Sarif itu sarif. Jadi kok dilihat ada titik waw, setelahnya nasab. Tapi waw ini berada setelah ma istifham dan ada setelah kan kaifa. Nah, gimana solusinya? Loh, katanya tadi waw itu harus sebelumnya ada fi'il atau yang serupa dan fi'il. Tapi ini kalau tidak ada fi'il dan yang serupa dan fi'il, kok tiba-tiba nasab. Nah, fakharrajahu nahwiyuna. Nah, para ulama nahwu di sini kharrajahu. Mana kharrajahu? Mencarikan jalan keluar. Bahasa kerennya mencarikan solusi. Bahasa kerennya mencarikan solusi. Apalagi yang lain, mencarikan penyelesaiannya, mencarikan jalan keluar, mencarikan penyelesaian masalahnya, solusinya. Alaman nahu mansubun, para nahu mencarikan solusinya, sesungguhnya apa yang ada setelah waw itu anahu mansubun, dinasabkan bi fi'lin mudmarin, dengan fi'il yang tersembunyi, mustaqil yang diambil, yang dipecah minal qauli, dari qaul. Wa takdiru, takdirnya ma takunu wa zaidan. Nah itu kan anta tadi. Kalau anta pakai fi'il mudhari berarti pakai apa? Ta, ma takunu wa zaidan. Wa kaifa takunu wa qas'atan sari. Fazaidan wa qas'atan, maka zaidan dan qas'an mansubani dinasabkan di takunu al-mudmarati, dengan takun yang al-mudmarah. Ada aja gitu ya, nahwu ini luas sekali dan tidak pernah terbayang ungkapan-ungkapan dari dijelaskan.